warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jizan Nurfaiza dengan NIM 2308010002, mahasiswi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 4. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Imam sebagai dosen pengampu mata kuliah kurikulum nasional. Di sini, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka yang berlaku di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD. Kebijakan penerapan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada lembaga PAUD. Di sini pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, bahan belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Secara umum, apa yang harus dipelajari? Secara umum, kurikulum berisi tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik, bagaimana cara mengajarkannya atau strategi metode pembelajaran seperti apa, lalu bagaimana mengevaluasi atau menilai hasil belajar peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum adalah panduan resmi dalam proses belajar mengajar, baik di sekolah maupun di lembaga pendidikan lain, termasuk PAUD. Kurikulum membantu guru agar pembelajaran berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Lalu selanjutnya, kebijakan penerapan kurikulum 2013 pada lembaga PAUD. Kurikulum 2013 PAUD dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentunya. Sebagai salah satu bentuk landasan hukum tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013-2014 tentang standar nasional PAUD dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun kurikulum 2013 PAUD yang terdiri atas yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Lalu kedua, struktur kurikulum. Yang ketiga, pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang keempat, pedoman pengembangan kurikulum tingkat pembelajaran. Yang keenam, pedoman penilaian. Dan yang terakhir, buku-buku panduan pendidik. Lalu kurikulum 2013 sendiri adalah kurikulum nasional yang mulai diterapkan secara bertahap sejak tahun 2013 sebagai pengganti kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum ini dikembangkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Kurikulum 2013 atau biasa yang kita kenal dengan K13 telah digunakan di lembaga PAUD sejak beberapa tahun terakhir. Kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan anak secara menyeluruh atau holistik, mencakup semua aspek perkembangan anak, di mana ada 6 aspek perkembangan anak menjadi fokus dalam kurikulum 2013, yaitu yang ada nilai agama moral, fisik motorik, kognitif atau berpikir memahami, bahasa, sosial emosional, dan seni. Lalu selanjutnya, dalam kurikulum 2013 sendiri, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan tematik. Artinya, satu tema besar mencakup berbagai kegiatan belajar. Misalnya, tema keluargaku bisa digunakan untuk belajar berbicara, berhitung, menggambar, dan sebagainya. Dan di sini peran guru sangat penting dalam menyusun kegiatan. Guru harus menyiapkan RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Guru juga melakukan penilaian dengan cara mengamati anak saat bermain, lalu mencatat hasilnya dalam bentuk portofolio. Namun, kurikulum 2013 ini memiliki beberapa kelemahan, seperti diantaranya itu
tugas administrasi yang banyak dan cukup membebani guru ternyata. Lalu yang kedua, kurang fleksibel untuk menyesuaikan pembelajaran dengan karakter anak atau budaya lokal setempat. Dan lalu di sini ada kebijakan penerapan kurikulum merdeka pada lembaga PAUD. Setiap kurikulum yang diberlakukan tentunya tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan. Begitu pula pada kurikulum 2013. Maka seiring bergantinya kabinet pemerintahan dan berganti pula menteri pendidikan kita, tidak jarang kurikulum pun ikut berganti. Pada tahun 2019, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan yang baru saat itu mengumumkan pengembangan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka atau sering disebut dengan Merdeka Belajar. Pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau kurikulum merdeka itu sendiri sebagai penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 PAUD dan kurikulum 2013 PAUD dan kurikulum paradigma baru, yaitu kurikulum merdeka PAUD tahun 2020 ini. Kurikulum merdeka pada pendidikan anak usia dini adalah kurikulum yang mengedepankan materi dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat anak usia dini. Merdeka belajar pada anak usia dini bermakna merdeka bermain, karena bermain pada hakikatnya adalah proses belajar untuk anak usia dini. Lalu dalam peraturannya yang berisi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat 3 pilihan. Yang pertama, memakai kurikulum 2013 secara utuh, atau pilihan kedua, memakai kurikulum 2013 yang disederhanakan, atau yang ketiga, memakai kurikulum merdeka secara utuh. Dalam menerapkan kurikulum merdeka di satuan pendidikan, pemerintah membebaskan pengelola untuk memilih opsi kurikulum merdeka berdasarkan kesiapan sekolah dalam mengimplementasikannya. Ini menurut Widya Stuti. Terdapat kebijakan-kebijakan baru ternyata dalam kurikulum merdeka untuk jenjang PAUD terutama, yaitu mendorong guru untuk memberikan kesempatan eksplorasi mandiri maupun berkelompok kepada peserta didik melalui berbagai pilihan kegiatan atau pilihan main, atau dikenal juga sebagai merdeka bermain. Tentunya memberikan pilihan kegiatan memungkinkan pembelajaran lebih berdiferensiasi atau lebih bervariasi. Nah, kesimpulannya dari saya, kurikulum merupakan pedoman penting dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk di jenjang PAUD. Dalam penerapannya, kurikulum senantiasa mengalami pembaruan yang menyesuaikan kebutuhan zaman dan perkembangan anak tentunya. Kurikulum 2013 menjadi dasar penting dalam pendidikan PAUD, yang kemudian diperkuat dengan kebijakan kurikulum merdeka sebagai bentuk inovasi dan respons terhadap tantangan global, terutama pasca pandemi. Penerapan kurikulum merdeka menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada anak, lebih fleksibel dan kontekstual. Dukungan dari berbagai pihak, tentunya termasuk guru dan lembaga pendidikan, sangat penting dalam mengimplementasikan kurikulum secara efektif. Namun, di tahun 2025 ini kita sudah berganti menteri kembali, yang dimana kabarnya akan ada pembaharuan dari kurikulum. Untuk selanjutnya bagaimana, mungkin kita akan tunggu keputusan nantinya. Mungkin sekian dari saya. Billahi fisabil haq, astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.